We're lost. Oh my god, seriously, Rona? I'm just a bit confused on exactly where we are. Are you looking for me? Film diawali dengan menampilkan seorang gadis kecil bernama Rona yang sedang berada di hutan bersama ayahnya. Saat itu, mereka menemukan seekor kuda yang terluka parah. Setelah sejenak memperhatikan kondisi kuda yang tak mungkin diselamatkan ini, ayah Rona memutuskan untuk melepaskannya dari kesengsaraan. Ternyata, ini adalah mimpi buruk yang masih menghantui Rona hingga ia dewasa. Hari itu, Rona bersama temannya yang bernama Heather dan pacar Heather yang bernama Scott sedang dalam perjalanan menuju sebuah penginapan ketika seorang wanita bernama Carla mencoba meminta tumpangan kepada mereka. Namun, Rona hanya melewatinya, membuat Heather merasa kecewa. Oh my god, sick! I hit Chico! No fucking way. Oh, come on, there's 3 of us and 1 of her. Well, she could still be a psycho. Selama perjalanan, mereka berbicara tentang pria yang ditaksir oleh Rona. Karena tahu pria itu juga akan datang, Heather meminta Rona untuk tidak bertingkah seperti orang bodoh di dekatnya. Tetapi yang membuat mereka khawatir, pria itu akan mengajak temannya yang tidak mereka sukai. Try not act like such a pussy around him. Donnie knows everyone hates Andy. Oh, come on, fam. Andy's not that bad. Assuming he's not letting that fuckwit tag along. Oh, nah, no way. Selang beberapa saat, mereka pun sampai di tempat penginapan, di mana pria yang mereka bicarakan tadi juga tiba. Pria ini bernama Donnie, dan kekhawatiran mereka terjawab tatkala mengetahui Donnie membawa teman menyebalkannya yang bernama Andy. Go on. Yeah, thanks for coming, Donnie. Well, you've got to look good when you're starting a pilgrimage. Pilgrimage? Saat mereka hendak mengatur rencana pendakian yang akan dilakukan keesokan hari, Andy mulai bertingkah menyebalkan dengan secara sengaja menumpahkan minuman ke baju Heather, tetapi mengaku tidak sengaja melakukannya. It was an accident. I'm sorry. Akibat hal ini, Heather terpaksa pergi ke toilet untuk membersihkan diri, di mana dia bertemu dengan Carla yang ternyata juga menginap di sana. Carla meminjamkan sebuah syal kepada Heather untuk menutupi bajunya yang basah. Karena kebaikan Carla, Heather mengundangnya bergabung dengan rekan yang lain. Selama pembicaraan, terungkap bahwa teman-teman Rona menemaninya untuk membantu menemukan kabin yang diwariskan oleh almarhum ayahnya. Rona menjelaskan, sang ayah tidak meninggalkan apapun selain kabin terpencil itu, jadi ia berencana untuk menjualnya. £20 his name and cabin that's a day's trek into the woods. Rona bahkan mengaku tidak pernah lagi ke sana sejak berusia 8 tahun, menyiratkan kalau hubungannya dengan sang ayah selagi masih hidup tidak baik-baik saja. I haven't seen it or him since I was like 8. Kemudian setelah mendengar Carla pernah sampai ke sebuah air terjun yang akan menjadi tujuan pertama pencarian mereka, secara spontan Heather memintanya untuk menjadi pemandu. Rona tampaknya keberatan, namun dengan enggan menerima saran itu. You're acting like we're some like little kids that need help. Yeah, more the merrier. Malam hari saat berpesta, seorang pria mencoba menggoda Heather, namun tanpa diduga Carla langsung menghajar pria tersebut. Oh, come on. I've been watching you dance. Come on. Kemampuan Carla sontak membuat mereka semua tersentak sekaligus kagum. Keesokan pagi, mereka berkumpul untuk berangkat melakukan pendakian. Di sini Carla menyarankan untuk meninggalkan salah satu dari mereka di penginapan sebagai rencana darurat seandainya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Rencana yang tak terpikirkan ini membuat Rona tidak senang, sehingga mengatakan bahwa ayahnya memiliki radio di kabinnya. I like to leave on with the lodge. My dad's like got a radio up there or something. Yeah. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan di bawah pimpinan Rona, kelompok ini akhirnya tersesat. We're lost. Oh my god, seriously, Rona? I'm just a bit confused on exactly where we are. Rona bahkan kebingungan untuk membaca peta, membuat rekan-rekannya mulai khawatir. Tetapi semua itu dengan mudah terpecahkan oleh Carla, mengisyaratkan bahwa dia sangat berpengalaman dalam situasi ini. Lead on. Don't need it. Tanpa ada pilihan, Rona akhirnya mengalah dan membiarkan Carla memimpin pendakian.
Meski begitu, Rona yang seharusnya berjalan tepat di belakang Carla kembali membuat rekan-rekannya tersesat. Oh, don't tell me you lost the guide. Rona lantas menenangkan mereka dan mencoba mencari arah yang benar. Namun, Rona tampaknya terganggu oleh ingatan masa lalunya saat bersama sang ayah di hutan tersebut. Ketika tiba-tiba, Carla muncul mengejutkan Andy dari belakang. Everyone, just Ternyata Carla hanya mempermainkan mereka, membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Di bawah pimpinan Carla, mereka akhirnya berhasil sampai ke tujuan pertama, yaitu air terjun bernama Mercy Falls. Malam itu, mereka memutuskan untuk berkemah di hutan sekitar air terjun. Saat yang lain tengah mendengarkan Scott bercerita, Donnie memutuskan untuk berenang, sedangkan Carla pergi ke arah berbeda untuk buang air. Melihat itu sebagai kesempatan agar Rona bisa menghabiskan waktu bersama Donnie, Heather memintanya mendatangi Donnie. what are you waiting for? Namun yang mengejutkan Rona, ia menyaksikan Donnie dan Carla bersenang-senang di bawah air terjun. Tidak ingin melihat kelanjutan dari pemandangan menyakitkan itu, Rona memutuskan segera pergi. Dalam perjalanan, sekali lagi ia dibuat terkejut mendapati Andy dan Heather berselingkuh. Alhasil keesokan pagi, Scott mendadak dengan marah keluar dari tenda untuk menghadapi Andy, karena rupanya Heather telah memberitahunya tentang apa yang terjadi antara dia dan Andy semalam. Naas, perkelahian mereka menyebabkan Andy terjungkal di mana sepotong dahan menembus kakinya. Karena itu Donnie berniat memanggil bantuan, namun ponselnya tidak mendapat sinyal. Rona mencoba menghentikan pendarahan Andy dengan mengikat kakinya, tetapi Carla yang mengetahui Andy akan segera kehabisan darah, bergegas mendekat untuk menenangkan Andy sebelum tiba-tiba menggesek lehernya. Hal ini sontak membuat mereka semua terkejut. Di sini terungkap, Carla adalah mantan anggota militer yang pernah menghabisi seorang wanita dengan kondisi seperti Andy. Kendati demikian, Carla mengklaim melakukan itu untuk melepaskan Andy dari kematian yang lambat dan menyiksa akibat kehabisan darah. Tampaknya selain Rona, Carla juga belum bisa melupakan pengalaman buruk masa lalunya. It would have been excruciating and slow. Full day's walk away from anywhere. These are the wildlands, love. Panik, Rona pun mengajak mereka turun dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hanya saja Carla melarangnya untuk melakukan itu, dengan alasan Scott yang menjatuhkan Andy, Heather yang memicu perkelahian, sementara Donnie dan Rona tidak berusaha menghentikan perkelahian. Dengan kata lain, jika hal ini terungkap maka mereka semua akan celaka. This gets out. We're all fucked. Jadi untuk menutupinya, Carla mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Andy pulang terlebih dahulu. Tidak ingin masuk penjara, akhirnya mereka setuju. Or we all go to prison with Scott. I want to bury him. Saat sedang mengumpulkan batu untuk menenggelamkan tubuh Andy, Heather tidak sengaja menemukan potongan koran yang sebelumnya dibaca oleh Andy dan segera menyembunyikannya. Tubuh Andy kemudian ditenggelamkan di dekat air terjun. Setelah melakukan itu, Carla menegaskan agar mereka terus mencari kabin ayah Rona sambil menjernihkan pikiran. We find the cabin. We clear our heads. Dalam perjalanan, Heather menunjukkan potongan koran yang ia temukan tadi kepada Rona. Di situ tertulis bahwa Carla diberhentikan dengan tidak hormat dari militer Inggris setelah membunuh 2 rekan perwiranya dan 1 orang wanita Afghanistan. Dikatakan pula, Carla adalah pasien psikiatris yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa tempat ia ditahan dan kini sedang dicari polisi serta diklaim sangat berbahaya. Menyadari diri mereka bersama seorang psikopat, Tayal Rona mengkhawatirkan keselamatan mereka semua. Namun, Heather memintanya tenang dan bertindak seolah mereka belum mengetahui kabar itu. She was dishonorably discharged after killing 2 of her fellow officers. We need to get out of here. I understand that we're not safe. Pada kesempatan berikutnya, Rona menunjukkan potongan koran tadi kepada Scott dan memintanya bersiap-siap. Selang beberapa saat mereka sampai di pinggir tebing. Karena tidak ada yang berani memanjat, Carla memutuskan untuk melakukannya seorang diri.
Ketika Carla hampir sampai di atas tebing, Rona pun menunjukkan koran tadi kepada Donnie. Oleh sebab itu mereka berencana melarikan diri. Hanya saja mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke penginapan sekitar 1 hari. Maka Rona mengajak mereka mencari kabin ayahnya dengan alasan ada radio yang dapat digunakan untuk menghubungi polisi. Can't run all the way back to the bunkhouse. It's over a day away. She'll catch us before We go to the cabin. There's a radio there. We can call the police. Carla yang menyaksikan mereka kabur tentu saja menjadi marah sehingga segera melempar tali dan kembali turun. Cukup lama berlari, kelompok Rona akhirnya sampai ke pinggir jurang dengan pohon yang menjembatani celahnya. Tanpa ada pilihan, terpaksa satu persatu mereka memutuskan untuk menyeberangi pohon itu. Setelah Heather, Scott, dan Rona berhasil menyeberang, tiba-tiba Donnie memerintahkan mereka pergi sebelum mengangkat pohon dan menjatuhkannya ke jurang. I said go! Get out of here! Go! Saat itu Carla sudah sampai di sana, memberikan tatapan marah kepada Donnie, lalu dengan kejam menghabisinya. Melihat itu, dengan menahan amarah Rona menatap tajam ke arah Carla sebelum pergi bersama Scott dan Heather. Setelah beberapa waktu berlari, mereka memutuskan untuk beristirahat tanpa mengetahui Carla telah menuruni jurang lalu memanjat tebing untuk menyeberang. Namun Scott segera mengingatkan agar mereka melanjutkan perjalanan. it's time to move on. Di tengah perjalanan, Heather mengaku ingin buang air. Parahnya, meskipun tahu seorang psikopat terlatih sedang mengejar mereka, Heather yang masih memikirkan tentang privasi memilih untuk pergi cukup jauh. Guys, I need to pee. Seriously? Don't go far. Pee somewhere there. Yeah, well, I need some privacy. Seperti yang diharapkan, Carla langsung mengaitkan tali ke leher Heather dan menggantungnya. Rona dan Scott yang merasa kepergian Heather terlalu lama akhirnya pergi mencari, hanya untuk dibuat terkejut menemukan Heather yang telah tergantung tak bernyawa. Marah, Rona pun berteriak menantang Carla untuk datang dan menghabisinya. Tetapi Carla hanya menatap mereka dari tempat dia bersembunyi, seolah sengaja ingin mempermainkan mereka terlebih dahulu. Scott dan Rona lalu memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan kabin peninggalan ayah Rona. That's it. Saat Rona sedang memperhatikan fotonya bersama sang ayah, Scott menemukan radio tua milik ayah Rona. Karena itu, Rona meminta Scott untuk mencoba menyalakan generator. Beruntung generator itu masih memiliki bahan bakar dan dapat menyala. Segera, mereka mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan, malang tidak ada yang merespon. Mayday, is anyone receiving me? We are... Hal tersebut membuat Rona sadar bahwa semua ini akan berakhir dengan 2 cara, yaitu Carla atau mereka yang mati. Dan kini, Rona bertekad untuk menghabisi Carla. She's killed all of our friends. I'm gonna kill the fucking cunt. Lantaran tidak siap berduel melawan prajurit terlatih, Rona memiliki rencana untuk menjebaknya. Dikarenakan tidak mungkin menjebak Carla di kabin yang sudah menjadi tujuan mereka, Scott menyarankan untuk membuatnya di gua yang sempat ia lihat di peta. Scott berharap dapat mengejutkan Carla di sana. She won't expect us there. We can surprise her. Setelah mengumpulkan benda-benda yang dapat digunakan untuk membuat jebakan, keduanya pun berangkat menuju gua yang dimaksud dan mulai memasang perangkap. Malam hari, keduanya kembali ke kabin, di mana tiba-tiba generator menjadi padam. Walaupun tahu itu berbahaya, Scott tetap memutuskan keluar seorang diri untuk memperbaikinya. Scott berhasil menyalakan generator itu ketika Carla sudah berdiri di sana. Are you looking for me? Akibat hal ini Scott mencoba menyerang, naas dengan mudah Carla menikamnya. Dalam kondisi terluka parah, Scott kembali ke kabin, tetapi kali ini Rona tak lagi berusaha menyelamatkan Scott, melainkan membiarkan dia mati lebih cepat. Tampaknya pelajaran dari Carla dan ayahnya sudah merasuki pikiran Rona. Sejurus kemudian Carla memasuki kabin dan berhadapan dengan Rona. Tepat ketika radio mendadak menyala, memberikan peluang bagi Rona untuk menghajar Carla hingga tumbang.
Alih-alih langsung menghabisi Carla, Rona malah memilih kabur ke gua untuk menjalankan rencananya. Rona lantas menyalakan obor yang telah disiapkan, membuat Carla terpancing ke sana. Begitu Carla memasuki gua, Rona langsung menyerang sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah mendapat beberapa luka serius dari serangan Carla, Rona melarikan diri ke bagian gua di mana dia menyembunyikan seember bahan bakar. Saat Carla mendekat dengan membawa obor, Rona segera menyiram bahan bakar itu ke api obor yang terpercik ke tubuh Carla, mengirimnya menuju kematian yang mengerikan. Keesokan pagi, Rona keluar dari gua dengan membawa foto dirinya dan sang ayah. Hanya saja foto ayahnya telah Rona lipat, entah karena ingin melupakan kesalahan ayahnya atau memang benar-benar menghapus sang ayah dari ingatannya. Tetapi yang pasti, dendam Rona atas kematian teman-temannya sudah terbayar lunas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.